Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iis Ernawati dengan NIM 7211419020. Di sini saya akan melanjutkan memasuki bab 6, yakni sistem manajemen basis data. Organisasi data. Ada hierarki data. Di sini ada 4. Yang pertama ada file data, yakni unit data yang terkecil, mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Yang kedua ada record, yakni suatu koleksi file data yang saling terhubung. Yang ketiga ada file, yakni koleksi record yang saling berhubungan. Dan yang keempat ada basis data, yakni kumpulan dari seluruh data berbasis komputer sebuah perusahaan. Dan di sini ada contoh dari file kayak gitu. Ini contohnya ada kode dan ada uraiannya kayak gitu, ada literasi sistem informasi dan lain sebagainya. Ada spreadsheet sebagai basis data sederhana, yakni kolom-kolom dalam spreadsheet mencerminkan file data. Judul kolom berisi nama-nama file data, baris-baris dalam tabel berisi nilai-nilai file. Flat files atau data dasar. Maksud saya data datar, yakni suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Alasan dari sebuah tabel harus menjadi flat files, yakni karena komputer membaca file data dan record secara berurutan, dan flat files memungkinkan struktur basis data relasional untuk dinormalisasi. File kunci. Kunci dalam suatu tabel adalah satu file atau kombinasi file yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasikan masing-masing record di dalam tabel. Kandidat kunci merupakan sebuah file yang secara unik mengidentifikasikan masing-masing basis tabel namun tidak dipilih untuk menjadi kunci. Tabel-tabel yang berhubungan. Tabel-tabel yang awalnya berdiri sendiri dapat digabungkan dengan menambahkan file singkatan. Ini ada contohnya. Di sini ada singkatan singkatan nama, lokasi, telepon, dan bisa digabungkan dengan kode uraian singkatan. Dan singkatan ini contohnya itu ada ISOM. Untuk di tabel atas ini mengartikan sebagai sistem informasi dan manajemen operasi. Kalau di tabel bawah ini mencerminkan literasi sistem informasi, dan ini merupakan sebuah gabungan dari dua tabel yang berbeda kayak gitu. Struktur basis data adalah cara data diorganisasikan agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Sistem manajemen basis data atau DBMS merupakan suatu aplikasi peranti lunak yang menyimpan struktur basis data-data itu sendiri. Struktur basis data hierarkis dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Dan ini gambarnya seperti cabang pohon. Struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu. Struktur basis data relasional ini terlihat seperti sekumpulan tabel-tabel yang mirip seperti tabel spreadsheet. Contoh basis data rasional. Ada basis data jadwal dan konsep basis data. Basis data jadwal. Contoh yang digunakan di sini diimplementasikan pada peranti lunak sistem manajemen basis data Microsoft Access. Namun implementasi ini akan serupa pada setiap produk basis data lainnya. Implementasi akan sedikit berbeda, tetapi semua mempergunakan struktur yang sama. Konsep basis data adalah integrasi logis record-record yang melintasi berbagai lokasi fisik, seperti misalnya kode yang ditampilkan berurutan, namun kedua record tersebut bisa jadi berada di tempat penyimpanan yang sama sekali berbeda. Membuat basis data. Yang harus dilakukan itu menentukan kebutuhan data. Ini ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan yang berorientasi pada proses. Ini langkah-langkahnya antara lain mendefinisikan masalah, lalu mengidentifikasikan keputusan yang dibutuhkan, lalu menjabarkan kebutuhan informasi, lalu menentukan pemrosesan yang dibutuhkan, lalu yang terakhir menentukan spesifikasi kebutuhan data. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan pemodelan perusahaan.
Ini menentukan seluruh kebutuhan data perusahaan dan kemudian menyimpan data tersebut dalam basis data. Teknik-teknik pemodelan data. Ini ada dua, yaitu yang pertama diagram relasi entitas atau IRD, berhubungan dengan data di dalam entitas dan hubungan antar entitas. Ada diagram kelas. Data yang digunakan dalam aplikasi dan tindakan-tindakan yang terkait dengan data dapat disajikan secara grafis. Nah, ini merupakan pengertian dari diagram kelas. Menggunakan basis data. Ada laporan dan formulir. Nah, formulir itu dapat digunakan untuk menambah, menghapus, atau memodifikasi record-record basis data. Dalam formulir ini ada unsur-unsurnya, itu antara lain ada navigasi, akurasi, konsistensi, penyaringan, dan subformulir. Dan laporan. Laporan adalah data teragregasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Ada query, adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Pada umumnya, query memiliki file data dalam jumlah terbatas dan kemudian membatasi record-record yang ditampilkan berdasarkan satu kumpulan kriteria tertentu. Ada bahasa query terstruktur, adalah bahasa yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis datanya. Ada pemrosesan basis data lanjutan. Ini digunakan untuk memungkinkan dilakukannya analisis data yang mirip dengan statistik cross-tabulation. Personal basis data atau DBA. Administrator basis data merupakan spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Tugas-tugasnya antara lain: 1. Perencanaan basis data mencakup bekerja dengan manajer area bisnis dalam mendefinisikan kebutuhan data perusahaan. Ada implementasi basis data yang terdiri atas pembuatan basis data maupun menyiapkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur bagi pengguna basis data. Ada operasi basis data meliputi penawaran program pendidikan bagi pengguna basis data dan pemberian bantuan jika dibutuhkan. Ada keamanan basis data, antara lain untuk melakukan fungsi pengawasan aktivitas basis data. Programmer basis data. Ini menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi karena seorang programmer yang mengatur pemrograman dalam basis data agar tidak terjadi kesalahan. Ada pengguna akhir. Pengguna akhir ini membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk mengambil keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungannya. Menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Ini ada dua keuntungan dan kerugian dari DBMS. Keuntungannya itu mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, mengambil data dan informasi dengan cepat, dan keamanan yang lebih baik. Lalu, kerugian DBMS itu antara lain membeli peranti lunak yang mahal, mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar, dan mempekerjakan dan memelihara staf DBMA. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.